Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fenisa Sindi Pramesti, dan rekan saya Siti Halimah Zahra. Saya Eka Jenny Andriani. Saya Muhammad Tariq Mujaki. Saya Padu Algaf. Saya Renata Diva Amelia. Saya juga Salam Ramadan. Pada kesempatan ini kami akan membawakan presentasi dengan judul Anuitas dalam Bisnis Pariwisata di Indonesia. Topik ini sangat menarik karena di era sekarang banyak transaksi pariwisata yang menggunakan sistem cicilan tersebut, baik untuk membangun usaha wisata maupun untuk kebutuhan perjalanan liburan. Sistem ini sangat erat hubungannya dengan konsep anuitas dalam manajemen keuangan. Jadi melalui presentasi ini kami akan menjelaskan apa itu konsep dasar anuitas dan memberikan contoh nyata di industri pariwisata di Indonesia, serta menganalisis keuntungan dan kelemahan dari sistem tersebut. Berikutnya ada konsep dasar anuitas. Sebelum masuk ke contoh nyata, mari kita pahami dulu apa itu anuitas. Secara sederhana, anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama, dilakukan dengan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contoh sederhana adalah seseorang mencicil dengan nominal 1 juta per bulan selama 12 bulan. Itu sudah termasuk anuitas. Lalu dalam keuangan ini ada dua jenis utama, yaitu yang pertama ada anuitas biasa yang berisi tentang pembayaran yang dilakukan di akhir periode, contohnya yaitu cicilan kredit rumah atau kendaraan. Lalu yang kedua ada anuitas jatuh tempo, pembayaran dilakukan di awal periode, contohnya dengan pembayaran sewa, kos, atau kontrakan di awal bulan. Lalu ada mengapa konsep ini penting dalam pariwisata? Karena yang pertama, bagi konsumen, anuitas mempermudah akses wisata karena biaya besar bisa dipecah jadi lebih ringan. Yang kedua ada bagi pelaku usaha, anuitas memberikan kepastian arus kas dan memudahkan mereka mengelola pendapatan. BNI Tapera sebagai tabungan perencanaan masa depan merupakan contoh nyata implementasi sistem anuitas di sektor pariwisata di Indonesia. Dengan fitur Life Goals yang diluncurkan pada tahun 2024, nasabah dapat menentukan tujuan spesifik seperti tabungan liburan dengan setoran otomatis bulanan. Sistem ini telah membantu ribuan keluarga Indonesia untuk mewujudkan impian wisata mereka dengan perencanaan keuangan lebih terstruktur. BNI Tapenas Life Goals adalah evolusi terbaru dari produk tabungan berencana yang mengintegrasikan teknologi digital dengan sistem anuitas tradisional. Produk ini menawarkan setoran minimum 50.000 per bulan dengan bunga kompetitif 2,7% per tahun, menjadikannya pilihan paling aksesibel dibandingkan kompetitor yang menyarankan setoran minimum 100.000 hingga 500.000. Keunggulan utama BNI Tapenas terletak pada fleksibilitas jangka waktu dan fitur digital yang terintegrasi penuh melalui aplikasi Wonder by BNI. Nasabah dapat membuka rekening 100% secara digital, menamai tabungan sesuai tujuan wisata seperti liburan Jepang 2020, dan mendapatkan simulasi real time untuk mencapai target dana. Sistem auto debit dapat memastikan konsistensi setoran bulanan dari rekening afiliasi setiap tanggal 1 sampai 28. Sementara asuransi jiwa gratis hingga 1,5 miliar memberikan perlindungan tambahan. Contoh kasus nyata implementasi BNI Tapenas untuk perencanaan wisata premium. Keluarga yang terdiri dari 4 orang merencanakan liburan ke Jepang dengan estimasi biaya total 25 juta rupiah. Mencakup tiket pesawat PP 12 juta, akomodasi 6 juta, makanan dan transport 4 juta, serta kebutuhan lain seperti shopping 3 juta. Dengan menggunakan BNI Tapenas Life Goals, keluarga tersebut menetapkan setoran bulanan 800.000 selama 30 bulan. Berdasarkan perhitungan anuitas dengan bunga 2,7% per tahun, total dana yang terkumpul mencapai Rp24.799.696 yang terdiri dari setoran pokok 24 juta dan bunga Rp799.696. Meski masih kekurangan 200.304 dari target,
Namun ini sudah sangat mendekati tujuan dan dapat diatasi dengan sedikit penyesuaian setoran atau periode. Selanjutnya ada analisis dan manfaat. Sekarang mari kita analisis manfaat sistem anuitas dalam pariwisata. Ada bagi konsumen dan bagi pelaku usaha pariwisata. Untuk bagi konsumen, yang pertama ada lebih mudah menjangkau layanan pariwisata tanpa harus membayar tunai sekaligus. Yang kedua, biaya terasa lebih ringan karena dibagi ke dalam cicilan. Dan yang ketiga ada cocok untuk perencanaan keuangan, misalnya menabung liburan. Untuk pelaku usaha pariwisata sendiri ada mendapatkan kepastian arus kas setiap bulan. Yang kedua, bisa memperluas pasar karena layanan menjadi lebih terjangkau dan banyak orang. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas konsumen karena konsumen terikat dengan pembayaran jangka panjang. Namun, ada juga kekurangannya jika menggunakan kredit berbunga, total biaya yang dibayar konsumen lebih besar dibanding pembayaran tunai. Selain itu, ada resiko gagal bayar jika kondisi keuangan memburuk. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa anuitas berperan besar dalam pariwisata, baik melalui cicilan kredit usaha, tabungan wisata seperti BNI Tapenas, maupun sewa akomodasi berbasis cicilan. Sistem ini memudahkan konsumen merencanakan perjalanan, sekaligus memberi kepastian arus kas bagi pelaku usaha. Meski ada kekurangan seperti bunga dan resiko gagal bayar, secara umum, anuitas tetap menjadi solusi keuangan yang bermanfaat dalam bisnis pariwisata. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak dan selamat siang.